Oke ya, Nana, dengarannya. Halo, Terdengar, Pak. halo. Kita mulai, maaf, tadi ada nggak tahu, Bapak juga nggak ngerti tadi. Oh, nggak mau pertama. Jadi kita ini hanya pengantar aja ya tentang metodologi penelitian dan biostatistik. Jadi kalau kita bicara metodologi penelitian itu sangat luas ya. Kita ini hanya mempelajari untuk keperluan kita saja. Jadi metodologi penelitian itu ada namanya program studi S2 metodologi penelitian. Jadi kita belajar ya untuk bisa membuat penelitiannya, tetapi tidak secara ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya mereka yang ibarat farmasi itu kan program studi. Terus bagi penelitian itu juga program studi. Statistik juga itu program studi. Ya, mata kuliah kita ini mata kuliah besar ya. Mata kuliah besar sehingga kita harus milih-milih sesuai dengan keperluan ya. Sesuai dengan keperluan. Kita bisa bayangkan kalian kuliah S1 farmasi lebih 100 SKS. Mereka juga yang kuliah statistik juga gitu, lebih 100 SKS ya. Nah, kita di mata kuliah digabung, jadi mata kuliah ini mata kuliah luar biasa karena dua keilmuan digabung. Satu program studi metodologi penelitian dan satu program studi statistika. Itu ada di MIPA Unmul itu statistika. Metodologi penelitian nggak ada. Itu hanya program S2. Oke lah, kita belajar untuk keperluan. Ya, keperluan. Karena anak-anak nanti kalau udah habis untuk lulus sarjana harus membuat penelitian ya. Penelitian yang dibuat itu namanya skripsi. Kalau sekolah di S2 namanya tesis. Kalau sekolah di S3 namanya disertasi. Semuanya itu adalah hasil penelitian ya. Ternyata penelitian itu sendiri besar. Dia merupakan program studi. Kita di sini gabung lagi dengan biostatistik. Ternyata statistik juga adalah program studi. Oleh karena itu, kita nggak akan jauh-jauh yang lebih luas. Kita hanya memilih gimana caranya membuat penelitian dan akhirnya kita bisa pakai dan kita membuat skripsi karena itu persyaratan lulus oleh setiap mahasiswa program sarjana di Indonesia ya, termasuk kalian. Nah, jadi kalau keinginan mata kuliah ini terhadap anak-anak sekalian ada 8 yang ingin kita sampaikan dan anak-anak mengetahuinya. Tetapi dari delapan ini, yang warna merah ini yang harus bisa dinilai bahwa anak-anak sekalian bisa membuat proposal penelitian, bisa meneliti, kemudian bisa menulis hasilnya dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk ujian. Tetapi khusus mata kuliah semester ini nanti adik-adik anak saya akan beri tugas buat proposal saja ya.
usahakan proposal yang dibuat itu kalau bisa sudah itu nanti yang dipakai untuk penelitian skripsi. Jadi nggak mikir-mikir lagi, ya. Mikir-mikir, tinggal nanti kalau sudah ada pembimbingnya, tinggal disempurnakan. Karena proposal yang Bapak suruh buat tidak perlu terlalu sempurna dulu, ya. Yang penting ada tujuan dan ada kegunaannya udah cukup. Nanti kalau sudah di benarannya, sudah ada pembimbingnya, tentu harus sudah lengkap karena harus ada namanya seminar proposal skripsi, ya. Tapi harapan Bapak dengan mata kuliah besar tapi kita hanya belajar sedikit ini bisa membuat. Nah, kalau kita lihat misalnya capaian pembelajaran yang diharapkan pada anak-anak. Pertama, memahami manfaat penelitian secara akademik maupun kalau ini masih bisa, ya, karena akan disampaikan tidak terlalu mendalam. Kemudian juga anak-anak tahu apa sih gunanya pengetahuan dan keterampilan penelitian. Nah, gunanya yang bisa membuat penelitian. Hanya mengetahui bagaimana mencari judul. Wah, ini nanti anak-anak harus laksanakan. Gimana ya cara menemukan, kalau orang-orang sudah hebat itu mulai dari tema. Tapi oke lah, nggak usah kita ke tema, nggak usah kita topik, kita langsung aja ke judul. Karena kalau kita bahas apa beda tema, apa beda topik, itu nanti membingungkan lagi, ya. Tapi judul suatu penelitian. Jadi kalian akan mengalami ini, ya. Yang nomor 3 ini. Kalau nomor 4 ini pengetahuan saja. Nomor 5 sama pengetahuan. Keenam juga pengetahuan jenis-jenis penelitian kefarmasian. Ketujuh, yang 7 ini harus bisa buat proposal dengan batasan kriteria tertentu, ya, terbatas. Ini menjadi tugas yang anak-anakku nanti buat. Jadi Bapak tidak akan memberi ujian, cukup menyuruh kalian buat proposal penelitian. Harapannya Bapak sudah itu jadi skripsinya, ya. Jadi nanti pada semester depan langsung aja skripsi itu. Jadi kita tidak kerja 2 kali, ya. Nah, untuk mengetahui 8 ini ada poin-poin materinya, ya. Pengantar penelitian ini hanya untuk memberitahukan ini loh arti penelitian. Kemudian metode umum. Jadi semua kita, kalau seorang farmasi harus paham metode umum. Tetapi kalau sudah melakukan penelitian, dia masuk ke bidang kefarmasian. Jadi nanti metode umum itu kita tahu, kita terapkan bidang farmasi, ya. Farmasi punya metode-metode yang karakteristik juga. Sama juga dengan bidang-bidang ilmu lain. Jadi ya mencari judul, nanti carilah judul yang terkait dengan farmasi, ya. Terkait dengan, nah, yang mana itu? Anda sudah banyak belajar tentang farmasi, ya. Dan itulah nanti yang menjadi bahan penelitiannya. Tentu kalau memilih untuk tugas akhir nggak usah terlalu susah, ya. Karena kita itu sebenarnya sudah paham. Kenapa sih skripsi itu kadang-kala terlalu memberatkan orang. Kita sekolah 4 tahun, 5 tahun, bahkan mengerjakan skripsinya satu saja 1 tahun atau 2 tahun, bahkan ada orang 3 tahun. Padahal kalau kita berat, nah, ini yang belum aktif sekarang dalam pendidikan akademik. Jadi pendidikan itu ada 3 anak-anak, ya. Ada akademik, itu namanya sarjana, magister, doktor. Itu akademik. Apa itu akademik? Bicara tentang ilmu, pengetahuan, dan teknologi.
ada pendidikan profesi. Kalau profesi itu dia dengan dasar pengetahuan tadi diaplikasikan dalam pekerjaan sehingga dia profesional. Makanya kita sebut profesi. Tidak semua keilmuan ada profesinya. Farmasi punya, yaitu apoteker, ya, dokter punya. Jadi farmasi itu lengkap, akademik ada, profesi ada, vokasi ada. Nah, ada juga vokasi. Vokasi itu langsung latihan bekerja. Yang ada di kita adalah diploma 3 farmasi, ya. Diploma 3 farmasi. Jadi lengkap. Itu tidak pakai skripsi. Jadi Anda masuk apoteker tidak disuruh penelitian. Masuk diploma 3 tidak. Hanya tugas akhir yang terkait dengan pekerjaan kalian. Tapi kalau sarjana harus, makanya kita belajar metode penelitian, ya. Nanti kalau di antara kalian, aku mau sekolah S2, belajar lagi di metode penelitian, belajar lagi. Kemudian kalau anak-anakku juga ada yang langsung S3, belajar lagi metode penelitian. Karena harus buat tesis kalau S2, buat disertasi kalau S3. Oleh karena itu kalau lulusan akademik 1, 2, 3, mereka pasti ahli dalam bidang penelitiannya. Karena udah 3 kali meneliti itu dengan kualitas yang berbeda. Skripsi lain, tesis lain, disertasi lain. Padahal kita belajar hanya 1 mata kuliah. Jadi makanya kami susah untuk menentukan mana ya materinya supaya anak-anak bisa pas memahami ini. Karena kalau kita mau masuk ke aslinya, waduh, program studi mau dipelajari 1 kali, ya. Jadi materinya yang kami sudah tentukan ini, ya. Biostatistik ini nanti diajarkan metode-metode. Sebenarnya ini dulu nggak ada, ya. Karena statistik ini karena tidak ada berdiri sendiri kita, maka digabung aja dengan metode. Makanya dosennya nanti orang-orang statistik. Nah, jadi kalau tadi ya materinya ini ada pengantar tentang penelitian, pengantar itu hanya ini, ya. Pengertiannya apa? Kegunaan penelitian itu secara akademik dan non akademik. Jadi gunanya banyak. Nah, ternyata anak-anak sekalian kalau kalian sekolah terus, kemudian kalian ternyata suka penelitian, ada institusi penelitian. Jadi bisa penelitian ini menjadi pekerjaannya, jadi pekerjaan. Maka di Indonesia itu BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu di dalam nanti orang-orang bekerja penelitiannya, kegiatannya itu penelitian. Nah, tapi kan saya orang farmasi. Oh iya, yang diteliti di sana adalah tentang farmasi. Jadi orang-orang farmasi di BRIN itu banyak. Banyak. Mereka jadi justru penemu-penemu ilmu farmasi, penemu-penemu teknik, teknologi dari mereka. Karena memang kerjanya meneliti kebenaran ilmu, ya. Dan ilmu. Jadi ya, kalau di perguruan tinggi ada namanya lembaga penelitian. Nah, kalau kita jadi dosen, penelitian jadi tugas. Jadi kami-kami ini harus penelitian tiap tahun. Boleh enggak? Tugas kami itu 3, mengajar seperti sekarang, meneliti lagi, pengabdian. Itu tugas utama seorang dosen. Jadi nggak boleh enggak. Jadi karena kalian ini kan nanti lulus tidak mungkin, pastilah ada salah satu orang jadi di mana bekerjanya. Tidak semua sehingga penelitiannya. Jadi penelitian itu bisa jadi pekerjaan. Kalau di provinsi atau kabupaten namanya BRIDA, Badan Riset Daerah. Di sana juga banyak Badan Riset Daerah. Kalau di Indonesia Badan Riset Nasional. Jadi itulah uh, pengantar penelitian hanya seperti itu. Nah, jadi metode
penelitian ya, ada umum ya, metode umum, ada khusus kefarmasian. Nah, ini kita belajar masih pengantarnya saja. Nah, ini metode umum. Jadi semua kita, semua anak-anak, mulai dari 1 sampai 10 ini, kalau kalian sudah lulus nanti pasti mengetahuinya. Karena pernah melaksanakannya ya. Jadi nanti sekarang Bapak suruh cari judul, sudah mulai ini nomor satu cari-cari. Kalau sudah dapat judul, sudah apa masalahnya, apa tujuannya, apa gunanya, manfaatnya, referensinya cari di mana, jenis datanya apa, metode pengumpulan datanya bagaimana, metode analisis datanya gimana, kalau sudah ada data membahasnya gimana, kemudian kalau sudah selesai kesimpulannya gimana, memberi saran gimana. Jadi yang metodologi umum ini semua orang yang pernah S1 dengan batas tertentu ya. Karena nanti kalau buat skripsi, ya ini harus tahu ini cara-cara yang 10 ini. Ya, kalau nanti itu sudah buat proposal ini sudah mulai paham ini. Karena kalau kita belajar begini, mendengar, mungkin kita belum bisa tahu. Tapi kalau sudah dibuat, ternyata tidak susah. Ya, kadang-kadang kita lebih sulit mengetahuinya, memahaminya daripada melaksanakannya ya. Makanya nanti kita akan latihan buat proposal. Nah, sekarang metode. Jadi metode yang dimaksud ini jenis-jenisnya ya. Kalau metode ini sebenarnya disimpulkan berdasarkan cara pengambilan data. Ada namanya penelitian kuantitatif, ada kualitatif, ada pengembangan. Kalau di skripsi ini pada umumnya kita di kuantitatif. Karena kuantitatif ini metode yang sudah lama dan sangat bagus dan mudah. Kemudian berkembang ada namanya kualitatif, ada pengembangan. Nah, tapi yang terbaik ini adalah kuantitatif ini penelitian apapun bisa. Nah, sedangkan kualitatif tidak selalu bisa ya. Mungkin di farmasi ini kalau kualitatif bisa digunakan kalau penelitiannya di lapangan, misalnya di rumah sakit. Misalnya anak-anak mau tahu gimana sih proses manajemen kefarmasian di puskesmas atau di rumah sakit. Saya pakai kualitatif. Pakai kualitatif itu artinya apa? Penelitinya langsung ikut di institusi itu. Jadi kalau misalnya di rumah sakit, Anda harus datang ke rumah sakit setiap hari kerja minimal 1 bulan. Apa yang dilakukan di sana, lihat apa yang dilakukan oleh para manajer kefarmasian di sana, ya. Apa-apa yang dilihat ditulis, kalau kurang mengerti boleh tanya. Besok datang lagi, jadi biar pimpinannya datang jam berapa ditulis, pelang jam berapa ditulis. Jadi kualitatif ini agak susah karena kita harus ikut di dalamnya ya. Kita harus di sana seperti orang bekerja. Kalau misalnya kalian pilih puskesmas, ya tiap hari di puskesmas minimal 1 bulan seperti orang kerja di puskesmas. Padahal tugas kalian hanya menyaksikan bagaimana pola kerja orang, apakah sesuai dengan standar kefarmasian atau enggak. Pokoknya apa aja yang kalian lihat, tulis. Kalau kurang mengerti, tanya, oh kenapa ada begitu itu. Nah, itu penelitian kualitatif. Boleh enggak kuantitatif lapangan? Boleh. Kita buat angket. Jadi kalau kita buat angket, angket itu dibuat. Nah, sebenarnya kalau aslinya anak-anak membuat angket itu sangat sulit. Hanya kita kadang-kala sudahlah, juga belajar. Jadi kalau penelitian angket itu di suatu perguruan tinggi itu harus ada namanya lembaga tes.
lembaga tes itu yang selalu buatkan. Jadi kalau saya mau meneliti tentang kefarmasian, misalnya manajemen, misalnya pelayanan atau efektivitas penggunaan obat di wilayah tertentu, tapi saya mau menggunakan angket, ya mak saya nanti tidak tahu buat angket, maka saya hanya buat poin-poinnya, saya store di lembaga tes yang buat divalidasi di lapangan. Tapi ya kalau skala kita di Unmul kan nggak punya, sehingga sudahlah. Kalau anak-anak penelitian lapangan, sebisa kita saja angketnya ya. Karena kalau kita mau ikut jalur itu, kita nggak punya. Di berbagai universitas itu ada. Jadi kita kalau mau buat angket, akan ke sana. Mahal juga karena kadang-kadang lembaga tes minta bayaran. Karena mereka yang akan bikin, mereka yang akan validasi di lapangan. Kita nanti tahu beres. Begitu selesai baru kita ambil ya. Itu hanya untuk pengetahuannya. Tapi kalau kita di Unmul, belum segitunya. Boleh anak-anak, oh angketnya si A dulu pernah begini, aku ambil ini aja. Nah, kemudian juga ini data-data yang dikumpul dengan kuantitatif dengan cara tadi, kualitas tadi, data-data tadi, itu kita sebut data primer ya. Jadi kalau ada di penelitian di lab, pakai alat-alat, itu namanya data primer. Tapi kalau Anda hanya cari rekam medik ya, itu namanya data sekunder ya. Jadi kalau data yang kita ambil data yang sudah ada, misalnya rekam medik untuk mengetahui pola pengobatan suatu penyakit, itu namanya data sekunder ya. Kalau mau dapat data primernya pola pengobatan, Anda harus pakai kualitatif, duduk di sana, saksikan, dan sebagainya ya. Nah, itulah penelitiannya. Kalau penelitian pengembangan ini juga belum lama ya. Ini juga tidak semua bidang cocok. Di farmasi bisa, farmasi bisa. Tapi kalau ini pengembangan ini biasanya mereka-mereka yang S3 itu diambil ini ya. Kalau S1 kita belum izinkan karena ini terlalu berat. Dia harus belajar pemodelannya. Jadi ada namanya modeling ya. Pemodelan, habis kita model, kita cari ahlinya, diskusi, panjang ceritanya ya. Jadi ini Bapak hanya memperkenalkan pada anak-anak bahwa penelitian itu ada 3 metode. Kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan atau modeling. Nah, itu adalah kalau jenisnya ada jenis eksperimen ya. Nah, inilah yang harus adik-adik pelajari. Tapi untuk di skripsi nggak akan jauh ke situ. Nah, sekarang tadi kan metode umum 10 ini. Nah, sekarang penelitian kefarmasian. Jadi metode umum tadi Anda sudah mengerti, baru diterapkan di penelitian kefarmasian. Nah, kalau penelitian farmasi itu ada 3. Mungkin Anda tertarik penemuan bahan baku. Kalau Anda tertarik penemuan bahan baku, Anda harus punya pengetahuan apa itu bahan baku farmasi, apa itu bahan baku, dan apa itu bahan baku. Nah, kebetulan farmasi internasional, farmasi dunia sekarang, yang kita bicarakan itu bahan baku atau produk, itu senyawa kimia, bukan yang lain. Jadi kalau Anda sudah bicara bahan baku farmasi, itu senyawa kimia. Ya, makanya kesulitannya juga farmasi, kalau kita lemah di kimia, kita sulit juga. Padahal yang kita pelajari yang namanya obat, itu obat kimia. Jadi kalau ada istilah kesehatan lain, ada obat herbal, ada obat kimia, itu jangan ikut-ikut ya, itu salah itu. Ya, yang benar obat sekarang itu semuanya kimia. Kalau dari herbal, berarti kimianya dari herbal itu. Ada kimia di dalam herbal. Jadi itu obat kimia juga.
Satunya obat sintetik, artinya senyawa kimia yang dibikin, yang dibuat oleh manusia. Nah, di farmasi obat sintetik ini tidak terlalu diajarkan karena nanti kalau belajar sintetik kimia itu terlalu banyak mata kuliah kimia yang pendukungnya bisa mengerti. Nah, sementara mata kuliah di farmasi kan banyak. Jadi ya anak-anak farmasi itu tidak diajar maksimal lagi bagaimana senyawa kimia. Nah, padahal obat-obat yang beredar itu 90% yang diakui WHO itu umumnya adalah obat senyawa sintetik ya. Nah, obat sintetik inilah oleh para dokter tenaga kesehatan menyebutnya obat kimia. Kalau bukan itu, bukan. Ah, itu salah ya. Jangan ikut-ikut ya. Jadi semuanya obat kimia. Jadi definisinya obat kimia adalah senyawa kimia yang digunakan untuk obat. Senyawa kimia itu ada produk alami, ada buatan. Produk alami, nah, jadi kita agak kesulitan merumuskan kurikulum farmasi karena kalau Anda belajar farmakologi setiap hari, teknologi setiap hari, Anda selalu ditampilkan senyawa kimia sintetik yang dibikin atau farmakologinya. Sementara kita sendiri tidak diajarkan bagaimana membuat senyawa kimia. Nah, itu susahnya. Akhirnya anak-anak justru diajarkan senyawa kimia yang ada di alam, di tumbuhan. Itu kimia juga, tapi kan kimia itu bukan manusia yang buat, buatan Tuhan itu. Produk alami. Di daun pepaya rasa pahit karena ada alkaloid. Alkaloid siapa yang bikin? Ya produk alami, artinya buatan Tuhan. Minum kopi enak karena ada alkaloid kafein. Kafein. Merokok enak karena ada nikotin. Semua itu produk itu alkaloid, senyawa kimia, produk alami. Kata-kata buatan Tuhan. Sedangkan yang beredar obat-obat di apotek dimanapun berada, itu obat sintetik, paracetamol, itu sintetik. Ya, jadi tetapi anak-anak nggak belajarkan bagaimana mensintetik paracetamol. Ya, nah jadi apa namanya produk bahan baku farmasi ini pilihannya kalau kita sekarang adik-adik hanya berorientasi pada alam. Yaitu saya mencari baku dari tumbuhan daun-daun B. Nah, itu nanti kita sedang mencari senyawa produk alam buatan Tuhan. Kalau kita mau sampai ke senyawanya kita capek karena kita harus isolasi. Sehingga anak-anak pakai ekstrak saja. Ya. Tapi keyakinan kita di dalam ekstrak ada senyawa kimia. Ini kita uji ya. Bahkan dan seterusnya. Nah, jadi ini kalau kita mendapat senyawa baru diuji, wah itu hebat. Karena itu bisa kita lanjut di farmakologinya. Kalau ekstrak nggak bisa, karena senyawanya kita nggak tahu. Banyak. Kalau senyawa kan ini kan udah tahu. Artinya pada prinsipnya yang memberi efek obat itu adalah senyawa kimia. Makanya semuanya namanya kimia. Nah inilah kalau penelitian, penemuan bahan baku. Ya, ini kalau farmasi yang ada di sekarang fokusnya ke alam. Jadi dia menguasai bagaimana ekstrak, menguji profilnya. Profilnya itu misalnya warna apa dan sebagainya, ya, baunya apa, partikelnya gimana. Kemudian kalau Anda mau menentukan bahwa dia bisa jadi bahan baku, kadang-kala kita ya kalau uji hasil. Nah sebenarnya bisa satu uji in vivo, berarti sudah pakai hewan uji ya. Pakai hewan uji itu namanya in vivo. Kalau tidak pakai apa namanya indikator itu in vitro. Nah kalau in silico ini kalau senyawa ini
Itu ada komputernya. Jadi kalau di kimia itu namanya kimia komputasi ya. Kimia komputasi itu bisa menguji aktivitas farmasian ya, karena strukturnya. Nah, jadi pekerjaan penelitian penemuan bahan baku ini sebenarnya bisa jadi usaha. Anda cari bahan baku gunanya untuk apa? Kalau memang yang Anda temukan itu cukup bernilai ekonomi, tinggal Anda mencari metode produksinya ya. Misalnya dulu di farmasi ya, di senior kalian itu dulu yang meneliti tentang daun kadang sinar. Sekarang kadamba itu orang sebut kratom. Itu kadang ini. Kratom itu munculnya dari Pontianak. Ternyata ada senyawa lagi. Ternyata gunanya mengaruhi sistem saraf otak. Jadi orang bisa berhalusinasi, narkotik, mempengaruhi. Sekarang mahal harganya ya. Nah, jadi farmasi itu kalau serius, ya itu masih ada di mana-mana yang begitu-begituan. Pasti. Nah, itu baru bahan baku. Jadi nitrogen itu bahan baku doang itu. Dia sudah dapat, sekarang diproduksi melalui pertanian kan. Nah, tetapi tidak bisa dijual di Indonesia. Indonesia. Jadi orang banyak ke luar negeri karena di luar negeri narkotika itu boleh. Kita yang nggak boleh. Inilah contoh penelitian kefarmasian khususnya penemuan bahan baku. Nah, kemudian berikutnya penelitian kefarmasian, penemuan produk. Nah, ini penemuan produk. Anda diajar teknologi di kuliah, rekayasa, cara membuat produk, diajarkan mengevaluasi produk, uji stabilitas. Nah, kalau menguji efeknya mulai dari in vitro. Nah, praklinik yang praklinik sama dengan in vivo ya, menggunakan hewan uji. Kalau observasi klinik pakai manusia, tapi sedikit manusianya. Kalau uji klinik ini sudah ribuan, puluhan ribu ya. Nah, kalau kita buat skripsi, paling jauh sampai nomor 6 ya. Ya, bisa juga hanya sampai nomor 4D ini. Kalau skripsi, nah, karena kalau sampai ke uji praklinik, waduh, ini sudah boleh, tapi ya anak, karena harus hewan coba ya. Nah, mendingin ini observasi. Jadi observasi ini bisa, tapi syaratnya ada. Jadi Anda boleh buat skripsi, penelitiannya observasi klinik, tetapi contohnya seperti ini. Pernah dulu Bapak menyuruh mahasiswa ada skripsi anak-anak, karena secara teori minyak siri ya, si putih itu bisa sedikit mempengaruhi atau menurunkan hipertensi orang yang tekanan darah oleh orang hipertensi. Anak-anak saya suruh destilasi daun kemangi yang di pasar, kemudian daun jeruk. Karena saya tahu daun kemangi itu nggak beracun, kita sering makan, begitu pula daun jeruk. Itu boleh observasi klinik. Setelah anak itu dia destilasi di lab, dapatlah sedikit. Nah, saya suruh cari orang yang hipertensi, ukur tekanan darahnya. Setelah itu suruh dia hirup daun kemangi tadi dengan daun jeruk juga. Setelah itu baru kita ukur tekanan darah, apakah ada penurunan atau itu namanya observasi klinik ya. Jadi pakai manusia, tapi manusianya nggak banyak. 3 orang juga cukup. Boleh skripsiin. Tetapi syaratnya yang diobservasi klinik sudah terbukti tidak berbahaya, tidak beracun, tidak toksik. Makanya tadi kami pakai daun kemangi. Kemangi kan jadi lalapan orang kan, tidak apa-apa. Nah, hasilnya bagus.
bahwa kemangi itu kalau kita destilasi jadi minyak sirinya bisa menurunkan tekanan darah orang yang sedang tinggi pada hipertensi. Bukan untuk menyembuhkan, tapi mengatasi ya. Nah, ini adalah kalau sampai uji klinik enggak lah. Nah, ini sudah perusahaan ini. Kalau Anda kerja di industri sampai uji klinik, bahkan nanti produksi ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, farmasi itu walaupun kalau kenyataannya lulusan farmasi itu jarang bergerak di bidang ini. Sebenarnya kalau Anda mau banyak uang di industri, nah, industri bikin diri, ini tadi industri bahan baku, kan bisa. Ini industri produk, ya kan? Industri produk. Pada saat Anda skripsi, pada umumnya mahasiswa ambil yang begini-beginian, terutama bahan baku. Bahkan ada juga yang produk. Artinya pahamlah mereka bagaimana mencari bahan baku dan produk farmasi ya. Nah ini kan, nah kemudian masih ada. Ini banyak orang farmasi klinik di sini ya. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa, boleh. Karena ini belajar juga kan. Penelitian evaluasi ya, misalnya kalian, nah, aku mau menganalisis ya apakah institusi ini menerapkan apa pelayanan farmasi yang benar enggak. Nah, ini bisa juga. Metodenya ada dua, kuanti tadi dan kuali. Kalau kuanti pakai angket. Kalau kuali, waduh capek. Kalian harus ikut di dalamnya ya, ikut di dalamnya. Jadi ini masih penelitian bidang farmasi. Jadi farmasi itu kunci besarnya, kata-kata besarnya itu semua penelitian berhubungan dengan kesehatan itu masuk. Ya. Nah, baik itu kualitas produk maupun pelaksanaan pelayanan. Nah, ini pelayanan. Kalian mau melihat, karena kalian sudah paham pelayanan farmasi, sehingga di setiap institusi ada yang memimpin manajemen farmasi, sehingga kita perlu tahu apakah mereka sudah bekerja sesuai standar atau enggak, aman atau enggak, ya. Nah, ini penelitian. Jadi kalau bikin skripsi nanti, pilihannya kalian tiga, bahan baku, produk, atau evaluasi pelayanan farmasi di lapangan. Tinggal milih yang mana bidangnya. Ya, bahan baku, aku mau cari bahan baku, oh aku mau buat produk, oh saya mau menganalisis pelaksanaan pelayanan farmasi di lapangan seperti apa. Bisa juga saya mau menganalisis produk-produk makanan, minuman yang beredar, apakah itu saya betul-betul aman atau enggak. Itu juga bisa. Jadi ya farmasi itu terkait dengan kehidupan kesehatannya. Jadi seluruh produk kesehatan itu mereka layang. Makanya ya apapun, makanya kalau Anda dengar Badan POM, Penguasaan Obat dan Makanan, makanya dulu Bapak ingin gizi itu ada di farmasi karena dia ada kemiripan, ya, ada kemiripan. Kita lihat saja di Badan POM, Pengawasan Obat dan Makanan, orang farmasi di sana. Ya harusnya orang farmasi belajar tentang makanan, kosmetik, karena mereka yang bertanggung jawab ternyata ketika di lapangan, tanggung jawab tentang di lapangan. Itulah. Nah, jadi banyak, kalau cari judul penelitian kalian banyak, ya, nggak usah khawatir ya, banyak. Nah, inilah. Jadi ini adalah objek-objek riset yang Anda bisa pilih nanti. Ini nanti Bapak minggu depan akan kirim semua materinya ini, ya. Tapi bisa dicatat karena kalau kita catat di perkuliahan lebih gampang kita ketahui ya. Oke, kalau statistik itu nanti Anda akan diajar ini saja ya. Karena kan seperti Bapak bilang, statistik sebenarnya ini biostatistik ini statistik terapan. Jadi terapan itu, karena statistik itu ada program studinya tadi begitu banyak. Nah, untuk keperluan kita ada ala kadarnya, dan bahkan di farmasi banyak penelitian tidak butuh statistik.
Misalnya di laboratorium itu umumnya tidak butuh statistik, kecuali yang penelitian lapangan. Oke, kalau ini metode pembelajaran ya, saya kira biasa ini juga penilaian, tapi khusus Bapak penilaiannya di proposal aja nanti. Anda kalian buat proposal, sebisanya, tentu saya tidak akan tuntut yang sempurna, karena Anda juga masih banyak kuliah. Hanya ada satu harapanku, paling tidak judul itu sudah menjadi calon judul skripsi Anda ya. Sehingga nanti tidak kerja dua kali, ya, tidak kerja dua kali. Semester depan itu sudah harus mulai bikin proposal itu semester 6 ya. Semester 5 ini kan, ya terdepan itu sudah. Sehingga kalau sudah punya, ya apalagi jadi kalau bisa mulai sekarang dibikin. Sehingga nanti kalau ada pertemuan dengan saya, baik melalui kuliah atau mau datang tanya di saya akan layani. Oh bisa Kak Pak, bagus Kak begini Pak. Ya boleh ya, karena keterbatasan waktu bisa ke ruangan saya. Aku ada judul ini Pak, bagus Kak yang begini ya. Nah boleh, atau ditanyakan pada saat kuliah begini, boleh ya, boleh. Harapannya Bapak, ya itu tadi, punya ini. Nah ini masih cerita dengan teknik mengajar ya. Sama dengan ini, kalau misalnya kalian tadi saya uji, ini pertanyaannya ini sampai 8, ini standar. Jadi kalau orang mengajar itu di awal diberitahukan capaian pembelajaran, harusnya yang diuji kepada anak-anak ini. Jadi sebenarnya ya persoalannya itu kan kadang-kadang dosen tidak terbuka. Ini andai kata saya uji kalian, saya sudah beritahu. Ini loh soalnya nanti, yang 8 ini. Nah, tetapi kalau ini soalnya 7 ini nggak boleh. Karena membuat kan. Berat yang ini. Nah, Bapak pilih aja yang 7 ini ujiannya. Iya, pilih 7. Karena kalau saya buat 8 ini berarti hanya 1 sampai 6. Yang pantas ada ujian. Sedangkan 7 8 ini nggak bisa. Ini sudah pekerjaan. Ya, sudah pekerjaan. Nah, jadi Bapak pilih yang 7. Anda mampu membuat proposal pada level kompetensi ya, artinya tidak. Tapi harapan utama adalah menjadi. Nah, jadi kalau kita lihat kesimpulan yang kalian kalau sudah buat skripsi nanti, Anda pasti mengerti 1 sampai 11. Ya, suka tidak suka, Anda nanti akan mengalami ini. Ya. Tapi bukan di mata kuliah ini. Ketika Anda buat adik-adik anak-anak sekalian buat skripsi, mulai menghayal apa judulnya. Kemudian kalau sudah dapat, rumuskan masalahnya, rumuskan tujuannya, rumuskan gunanya. Kemudian referensinya apa kira-kira, cari di mana. Jenis datanya seperti apa, metode pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya gimana. Nah, nanti kalau buat proposal itu 1 sampai 8. Tapi khusus tugas ini Bapak tidak. Yang saya utamakan nanti adalah tujuan dan manfaat serta metode jenis data ya. Tuh. Tapi kalau mau sampai 8, walaupun sedikit-sedikit, itu lebih bagus lagi. Karena nanti kalau Anda membuat proposal, ini hanya sampai 8 ya. Sampai 8 ini. Mulai dari 1 sampai 8 inilah proposal. Nah, setelah Anda penelitian baru masuk ke 9. Ya kan? Jadi ya fakta menunjukkan bahwa anak-anak itu direpotkan dengan penelitian memang, bahkan masih ada anak bimbingan saya itu 2019 belum lulus, kasihan kan. Artinya dia sudah kuliah teori sudah selesai, kok malah direpotkan dengan, makanya saya hanya suruh penelitian in silico komputasi supaya cepat lulus, penting lulus ya. Karena janganlah kita gagal sudah belajar banyak hanya kan padahal kan penelitian hanya mata kuliah juga.
Jadi ini ya, ini yang metodologi yang akan dialami anak-anakku sekalian, yang akan dibuat proposal hanya sampai 8, tapi kalau sudah skripsi sampai 11. Ini pasti dialami, pasti. Jadi memang ini filosofinya membuat skripsi itu bagus. Kita dilatih membuat hal yang baru dari nol. Mulai dari mikir apa yang mau dibuat, disuruh. Begitu kita sudah buat, disuruh pertanggungjawabkan melalui seminar proposal. Setelah itu Anda melaksanakan penelitian, baru tulis hasilnya, pertanggungjawabkan lagi melalui hasil. Setelah semuanya selesai, barulah kalian diuji. Kalau ujian itu hanya mempertanyakan pengetahuan Anda tentang ada yang buat. Makanya kalau nilai ujian itu, kalau Bapak menguji itu pasti saya kasih nilai A, karena pasti mereka sudah menguasai kan. Mulai dari bikin, diuji, dan dengan terakhir itu ya paling kalau mereka tidak bisa menjawab itu udah capek, udah lelah, bukan tidak mengerti, udah lelah, atau kadang-kala stres karena sebentar lagi sudah sarjana. Tapi pada prinsipnya anak-anak bukan bodoh, sama sekali bukan. Nah itu yang harus dimiliki oleh sebagai situasi dan kondisi. Bukan kaku, tidak boleh kaku. Begitu anak-anak tidak bisa jawab, itu bukan tidak bisa jawab, dia stres. Dia stres itu sudah kuasai sebenarnya. Dia yang bikin kok, yang memulai dia, semuanya dia. Nah inilah ya. Misalnya ini Bapak kasih sedikit contoh judul, tapi judul ini bukan laboratorium ya. Analisis, ya, tapi judul begini jangan jadi skripsi karena ini berat. Karena di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu berapa kabupaten? Berarti rumah sakitnya kurang lebih 10. Nah, Anda mau mengevaluasi efektivitas penerapan pelayanan farmasi, nah ini pasti yang bisa kita lakukan ini harus penelitian kuanti. Ya. Tapi ini jangan menjadi judul skripsi karena ini harusnya ini proyek pekerjaan. Misalnya dinas kesehatan ingin mengevaluasi atau kalian besok-besok sudah kerja ini sudah boleh. Nah, ini hanya contoh. Nah, kalau kita angkat judul lapangan begini, itu ada kemungkinan bisa karena alasan pertama bisa ada isu pelayanan nggak bagus. Tapi boleh juga nggak perlu isu ya. Jadi penelitian itu tidak harus ada masalah ya. Jadi biasanya kan itu kalian diajarkan mencari judul itu mengidentifikasi permasalahan. Sebenarnya nggak perlu. Cara berpikir mencari judul itu, Anda mau tahu apa? Anda mau tujuannya apa? Karena tidak semua penelitian harus berlatar permasalahan. Nah, kebetulan kalau judul begini, misalnya ini ada isu, tapi kalaupun tidak ada isu, boleh-boleh aja ini. Yaitu alasan kedua, ingin mengetahui aja seperti apa profilnya. Jadi nggak harus, jadi tidak harus berdasarkan permasalahan, tetapi tujuan. Tujuan saya mau tahu apa, tujuan saya mau menemukan apa, dan seterusnya. Itu yang paling penelitian yang paling bernilai ya, menilai. Kemudian, nah yang tadi ini sama. Kemudian ini, kalau misalnya alasan pertama judul, rumusan masalahnya, apakah ini berarti ada isu. Tapi kalau tidak ada masalah ya hanya bagaimana. Kan ingin mengetahui profil pelaksanaan tinggal bagaimana. Jadi rumusan. Jadi maka memang rumusan masalah itu enggak terlalu penting. Kalaupun ini tidak ada, itu kan tidak merubah tujuan. Tetapi untuk skripsi, tesis, dan disertasi sebagai penelitian pembelajaran, itu selalu diwajibkan adanya masalah ya, ada rumusan masalah.
Tetapi kalau besok-besok kalian itu jadi peneliti, ya nggak ada. Yang ada hanya tujuannya, ada tujuan. Ya tujuan itu terserah kita, mau mengetahui atau mau apa ya, itu adalah tujuan. Nah, sebelum berakhir sedikit Bapak sampaikan apa sih penelitian itu ya. Jadi penelitian itu dari kata teliti sama dengan ini. Kira-kira paham nggak kalian? Kan kata obat itu dari farmasi itu dari bahasa Yunani, ya kan? Itu farmakon. Bahasa Indonesianya farmakon itu obat atau materi medika. Jadi kalau Anda dengar materi medika, nah itu obat. Jadi obat itu, nah kalau begitu apa definisi obat? Nah, banyak anak itu tidak tahu definisi obat karena selalu hanya membaca undang-undang. Kalau undang-undang itu bukan definisi, pengertian, ya beda ya. Jadi definisi obat secara sains dan teknologi adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi metabolisme makhluk hidup. Itu definisi obat. Jadi farmasi itu harusnya luas. Tidak boleh hanya fokus ke manusia. Karena definisi obat terhadap makhluk hidup. Ya kan? Nah, tetapi farmasi hanya mengambil sedikit, yaitu manusia. Padahal definisinya obat, segala sesuatu yang dapat mempengaruhi metabolisme makhluk hidup. Kemudian obat itu jangan diartikan positif. Jadi negatif juga. Jadi kalau kita makan racun, itu makan obat. Jadi obat itu mempengaruhi. Nah, itu diajarkan di pengantar ilmu farmasi. Nah, itulah. Nah, sekarang penelitian itu dari kata teliti, kata kerja. Jadi penelitian adalah pekerjaan untuk menemukan suatu hasil dengan tingkat kebenaran tinggi. Makanya kalau orang berdiskusi, bertengkar, berdebat, kadang-kadang dia bilang, oh ini menurut penelitian. Karena paham kalau menurut penelitian itu bahwa betul. Jadi penelitian itu pekerjaan untuk menemukan suatu hal dengan tingkat kebenaran hingga 95%. Makanya ceritanya kalau Anda buat skripsi itu meneliti dengan seksama, itu menemukan itu adalah benar. Jadi kalau Anda sudah bilang, saya temukan begini, nggak ada yang boleh bilang salah itu. Karena Anda sudah menggunakan. Nah, kenapa dia 90%? Karena dia menggunakan metode yang memiliki kebenaran tinggi. 90% juga kita sebut dengan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu tidak lain adalah metode penelitian. Ya, itu metode penelitian. Jadi penelitian itu mencari kebenaran tinggi. Belajar metode penelitian adalah cara meneliti dengan kebenaran tinggi. Ya, jadi kita sekarang, sehingga nanti kalau adik-adik deskripsinya menganalisis sesuatu lalu Anda mengatakan ini hasilnya. Orang akan tanya, itu hasil itu dari mana? Oh, ini dari penelitian, Pak. Orang nggak bisa bilang, oh itu salah. Nggak bisa. Karena anak-anak sudah melewati metode yang benar. Bahwa hasilnya begitu, ya itu hasil. Jadi penelitian itu mencari. Makanya orang-orang yang bekerja di institusi penelitian itu kadang-kala itu yang bisa menambah ilmu pengetahuan karena apa yang ditemukan adalah benar, ya, adalah benar. Jadi kalau misalnya adik-adik penelitian besok menemukan obat diabetes yang paling bagus, Anda sudah lakukan sesuai dengan prosedur sampai uji klinik. Begitu Anda selesai, semua akan menerima, ya. Kamu akan menerima bahwa oh iya, apa ini sudah sampai uji klinik, udah kalau sudah begitu itu sudah betul, ya, sudah betul. Jadi penelitian ini kita belajar menemukan kebenaran. Nah, skripsi itu adalah areal belajar ya, areal belajar. Jadi adik-adik ya belum sejauh itu. Nah,
Jadi inilah yang kita harus tahu di penelitian, apa itu penelitian, kemudian ini ya. Jadi tujuan itu sangat penting. Tujuan penelitian untuk menemukan suatu hal. Jadi tujuan. Jadi biasa itu skripsi anak begini tujuannya bunyinya. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ini. Mengkaji itu bukan tujuan, itu pekerjaan ya. Tujuan itu menemukan ya atau mengetahui itu tujuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ini boleh. Tujuan ini untuk menemukan bahan baku untuk obat A. Oh, luar biasa. Jadi intinya tujuan itu menemukan suatu hal. Boleh fisik, boleh tidak fisik ya. Makanya ya penelitian itu juga menjadi suatu pekerjaan. Kemajuan dunia, Indonesia tidak maju karena para penelitinya nggak bagus. Kita semua yang kita pakai dari luar. Ya, penelitian kita belum. Bahwa ada BRIN, ada BRIDA, tapi belum. Rata-rata yang kita pakai sekarang adalah hasil penelitian orang-orang di internasional. Karena perhatian negaranya terhadap penelitian itu cukup tinggi. Kenapa Iran bisa membuat rudal? Itu mulai dari awal semua penelitian. Kemudian ditemukan. Kita nggak ada niatan ke sana, maka kita nggak ngerti. Atau adik-adik diperhatikan sudah dibuka daftar cek ya dan isi startnya ya. Bapak, biasa ada yang lupa, Bapak nggak ngerti si star itu. Jadi tolong diisi. Ini ada 49 orang ini. Tolong diisi star. Sudah ya, sudah dibuka. Yang sudah dibuka atau belum? Star. Sebentar Bapak, startnya lagi nggak bisa dibuka. Hah? Kenapa ya? Nggak bisa ya? Startnya lagi error Bapak. Lagi error ya? Ya, Bentar ya, belum dibuka ternyata. Tunggu ya. Bentar ya.
ini lagi bermasalah startnya. Nanti gini aja ya, nanti Bapak yang atasi ya. Ini kan ada 50 ya yang hadir ya. Ya mungkin nanti kalau sepegam ini ada masalah, soalnya Bapak ini suruh orang buka di kampus mati lampu. Lampu kampus, tapi nggak apa-apa ya. Nanti yang Bapak yang sampaikan ke Prodi, nanti mereka yang akan klik semuanya yang kelas A ini ya. Iya Pak, A umum. Oke, jadi nggak masalah ini ya. Ini ada 50 yang hadir, nanti Bapak yang suruh Viri yang klik semua kehadiran kalian ya di start. Kalau kebetulan ini mereka yang saya selalu suruh buka start, tapi tadi ini disampaikan katanya mati lampu. Mati lampu di... Ini adik-adik di mana? Di rumah atau di mana? Di rumah masing-masing Pak. Ya. Tadi Bapak suruh orang petugas di kalian buka start, tapi ini sudah di WA katanya mati lampu. Ya, saya bilang udah kalau begitu tanggung jawab kalian karena mati lampu. Oke ya, nggak apa-apa ya nanti Bapak semua. Ini ada 50 yang hadir. Jadi baiklah, minggu depan baru Bapak kirim semua materinya ini, ya materi kuliahnya eh, bersama dengan berikutnya. Jadi ini saja yang Bapak sampaikan pada hari ini karena sudah atau begini, ada nih yang mau bertanya. Saya lupa Bapak, gara-gara star ini Bapak lupa. Hmm, Masih ada waktu kok. Hmm, Tidak 30 menit. Bapak kalau ada yang Saya, bertanya itu Bapak catat saya namanya. izin bertanya Hmm, Pak. Ada, silakan. Nisha. Iya Pak, saya izin tanya. Ya, Kalau ya. misalnya pas kita penelitian itu, terus hasil penelitian itu nggak sesuai dengan hipotesis kita itu gimana ya Pak? Apa harus ulang dari awal? Itu ulangi. Halo, bisa ulangi? Oh iya Pak, Ya. misalnya hasil penelitian kita itu nggak sesuai dengan hipotesis kita di awal itu gimana ya Pak? Apa harus ulang penelitiannya? Enggak. Hipotesis itu dugaan. Dugaan. Jadi kalau hipotesis itu dugaan sementara. Jadi kalau kita kan penelitian tidak harus ada hipotesis ya. Tidak harus ada ya. Tapi boleh juga ada. Nah, jadi hipotesis itu tidak selalu ada. Boleh juga ada. Nah, kalau misalnya ada lalu kemudian tidak sesuai, itu itu namanya ditolak hipotesis kan. Misalnya hipotesisnya ini berpengaruh, ternyata tidak. Apa itu harus diulangi? Ya enggak lah. Itu bahwa yang benar itu hipotesisnya enggak gitu, tidak berpengaruh. Itu hasil penelitian. Jadi bukan berarti penelitian itu tidak ada hasilnya. Misalnya pengaruh besaran gaji dengan pelaksanaan pekerjaan. Gajinya besar atau gajinya kecil. Kalau gajinya besar kan kita akan bilang kerjanya bagus. Atau gajinya kecil kerjanya jelek. Ternyata gajinya kecil bagus aja pekerjaannya. Bukan berarti penelitian yang salah, memang itu kenyataan ya. Jadi hipotesis dugaan apakah sesuai atau tidak sesuai tidak masalah ya. Yang diikuti adalah hasil penelitian. Makanya tadi sudah ada penelitian itu kebenarannya tinggi karena menggunakan metode yang tinggi. Apapun hasilnya, ya itulah hasilnya ya. Itu hasilnya. Bagus si Pak ini. Neisha. Neisha. Ya, terima kasih Bapak. Ya, bagus ya. Masih ada enggak? Bapak, saya izin bertanya. Ya, ya, silakan. Ya, siapa dulu ini?
Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Sheila Dwi Sapitri. Dewi Savitri. Oke, Saya izin silakan. bertanya, Pak. Kan sudah beberapa kali lewat di media sosial saya tentang kakak-kakak tingkat itu yang mengalami perubahan judul skripsi, Pak. Saya izin bertanya, kenapa ya bisa disuruh untuk mengganti judul skripsi, padahal mereka sudah seperti ujian sempro atau sampai ke semhas itu tetap disuruh ganti judul. Nah, itu kan sebelum mereka melakukan penelitian pasti sudah melakukan konsultasi judul, tapi kenapa tetap bisa disuruh ganti judul, Pak? Jadi, dan bagaimana supaya menghindari masalah tersebut? Terima kasih, Pak. Iya, jadi gini ya. Eh, Sebelumnya saya beritahu kan yang diam, coba katanya startnya udah terbuka. Startnya. Sambil lihat ya. Oke. Sebenarnya ganti judul ini ya, ganti judul ini harusnya tidak terjadi kecuali untuk kebaikan anak-anak. Bapak pernah suruh ganti judul karena belum ada yang dikerja. Sementara judulnya itu rumit. Waktu sudah mau habis. Ya, anak itu malah sekarang sukses itu. Dulu sukses, sukses di lapangan. Karena dia terlalu banyak berorganisasi. Lalu kemudian tiba-tiba waktu sudah mau habis, judulnya pembimbingnya orang lain waktu itu. Wah, akhirnya saya ganti pembimbingnya menjadi saya. Karena kalau tidak ini tidak lulus sana ini kan. Itu boleh kalau alasan begitu ya. Kalau alasan yang untuk kepentingan karena kan ada penelitian itu rumit, harus itu baru belum ada yang dikerja. Kalau itu dikerjakan seorang penuh, ini waktumu tinggal 6 bulan. Mau kerja ini semua, saya nggak yakin bisa. Udahlah, saya ganti dengan ini, tapi kamu langsung aja ke lapangan, nggak usah seminar, nggak usah data dulu kan, sambil jalan. Itu boleh dalam konteks kebaikan ya. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah jauh melaksanakannya, itu sebenarnya boleh ya. Kalau anak-anak berani harusnya kalau dia memaksa boleh ganti pembimbing. Iya, karena kalau anak-anak sudah buat harusnya itu nggak boleh. Karena ini kan ya jangan cari yang susah tapi yang Anda suka. Ya, tetapi juga ada kadang-kala mahasiswa karena menganggap dirinya punya kemampuan lebih, dia ambil yang bagus. Nah, oh itu nggak masalah. Tapi kalau sudah anak-anak yang waktunya sudah habis, ya. Atau mungkin penelitiannya itu, saya punya anak mahasiswa yang saya akui itu Febrina Mahmuda ya. Sekarang lagi S3 di Malaysia. Waktu itu saya bimbing, dia mau meneliti anti malaria. Saya bilang anti malaria kita nggak punya peralatan, peralatannya itu ada di Airlangga, Surabaya. Oh dia bilang aku siap ke Surabaya. Ya terpaksa saya, ya udah kalau begitu, boleh. Jadi anak itu saya akui dan berangkat ke sana dan sukses. Saya melarangnya karena kita nggak punya peralatan untuk itu. Takutku menjadi masalah karena dia sudah tahu ada di Surabaya dan siap ke sana. Terpaksa saya buatkan surat izin untuk meneliti di farmasi Unair ya. Itu boleh ya. Tapi kalau misalnya maunya pembimbing dan anak-anak tidak mau, itu harusnya tidak boleh terjadi. Hanya kan anak-anak sekarang kan nggak terlalu berani itu melawan pembimbingnya. Ini masalahnya ya. Ini masalahnya. Sebenarnya itu nggak boleh. Ya inilah kadangkala karena dosen-dosen kan sudah
masih banyak yang masih muda, yang masih terlalu lemah di bidang pendidikan, sehingga ya ada yang diambil alih, karena kalau tidak nanti waktunya begini dan sebagainya. Ya, intinya yang menentukan itu pembimbing satu ya, pembimbing satu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi pada adik-adik, karena nggak bagus itu. Sambil lihat star ya, katanya sudah dibuka. Ya, Sudah bisa, sudah Pak. ya. Sudah. Ya, ya. Silakan ya anak-anak, diisi startnya sudah dibuka, katanya lampu sudah menyala, sehingga sekarang sudah bisa ya. Sudah menyala, diisi sambil isi star, karena belum selesai isi. Silakan, kalau masih ada lagi apa-apa aja seperti tadi nyelesain. Itu sekarang masalah itu malah Ya Allah, mau nanya lo, Celo. Nes, Sabar ya. panggil lagi Nes. karena ada yang bertanya ada kalau Permisi Bapak. ada Perkenalkan Bapak, saya Rehan Ramadi ya Pak. ada star di Eh, ya silakan. saya kan udah ada berniat ingin mengambil judul skripsi apa begitu kan Bapak. Seperti tentang apa melihat efektivitas minyak terhadap pasien pada pasien setelah operasi Bapak.
Nah, itu jika saya Hmm. menggunakan metode kuantitatif yang berisi seperti untuk memberikan eh, GPOM Angket. gitu, Pak, memberikan kuesioner kepada orang-orang yang pernah menggunakan minyak tersebut setelah pasca operasi. Karena minyak ini kan seringkali orang konsumsi, entah mereka setelah mengalami kecelakaan atau patah tulang ataupun setelah operasi. Karena kan di masyarakat Kalimantan khususnya itu kan sering ini Bapak, apa, di pemikiran masyarakat itu sering menganggap minyak ini tuh bisa mengobati semacam hal tersebut, Pak. Dan itu sering digunakan. Minyaknya tuh ya minyak bintang itu, Bapak. Nah, apakah jika saya mengambil menggunakan metode kuantitatif, apakah itu lebih memungkinkan daripada harus dilakukan penelitian, Bapak, seperti meneliti di laboratorium? Terima kasih, Bapak. Kok iya. Iya. Kalau yang pas operasi ya, iya. Iya, Bapak. Kedengaran enggak? Kedengaran enggak? Halo, halo, kanunya. Kedengaran? Kedengaran Bapak ngomong enggak? Kedengaran, Bapak. Tapi agak putus-putus tadi, Bapak. Enggak ada ya? Tidak keren. Halo, kedengaran enggak? Kedengaran, Bapak. Ya. Ya, jadi kalau memang seperti itu kuantitatif boleh. Kan nanti akan ditanyakan tentang pengalaman mereka kan? Ya, boleh kuantitatif. Karena kalau kualitatif itu boleh juga, hanya kan repot. Tidak, karena pasiennya, asalkan pasiennya jangan sedikit, kira-kira pasiennya berapa gitu. Ya, kalau misalnya